Saat ini di era, kalau Persi itu menyebutkan di era balancing act, kehidupan bersamaan dengan adanya pasien Covid. Artinya rumah sakit itu wajib hukumnya untuk mempersiapkan 2 hal yang pokok. Yang pertama, melayani pasien Covid, yang kedua, melayani pasien non-Covid. Nah, tentu untuk melayani pasien Covid itu ada tata caranya, ya, ada protokolnya, ya, ada pedoman-pedomannya. Kalau bahasa awam menyatakan bahwa ada standar operating prosedurnya, ya. Mulai pasien masuk di triase itu sudah terseleksi dengan baik. Ada protokolnya, cara-caranya. Bahkan sebelum datang ke rumah sakit, ada yang memanfaatkan digital untuk menanyakan, meng-assessment, ada nilai-nilai tertentu, oh ini ada kecenderungan ke COVID atau tidak. Nah, artinya ketika pasien akan datang ke rumah sakit dinyatakan tidak, ya, dan yang iya itu dipisah, pasti terpisah, alurnya sendiri, zoningnya sendiri. Jadi aman untuk pasien yang hadir akan berobat ke rumah sakit. Di dalam rumah sakit sendiri, untuk zona-zona yang non-COVID itu pasti potensi dilakukan protokol yang baik itu dilakukan di sana. Mulai sarana-sarana cuci tangan, ya, mulai sarana-sarana untuk tempat duduknya berjarak kira-kira berjarak minimal 1 meter, ya, di liftnya, kemudian di tempat pendaftarannya, antriannya, itu semuanya sudah sesuai dengan protokol. Diabetes mellitus adalah suatu penyakit metabolik yang ditandai dengan peninggian kadar gula darah di dalam tubuh. Peninggian kadar gula darah ini disebabkan karena beberapa faktor. Yang pertama adalah karena insulin tidak ada sama sekali. Jadi karena sesuatu hal, maka terjadilah kerusakan pada pabrik pembuat insulin, yaitu pankreas. Dan kerusakan ini total. Ini disebut dengan diabetes mellitus tipe 1, di mana tidak ada insulin sama sekali dan kita harus memasukkan insulin dari luar. Lalu keadaan yang kedua adalah keadaan di mana insulinnya ada, insulinnya bekerja tetapi tidak 100% bekerja dengan baik. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah badan kita berusaha untuk menghasilkan insulin lebih banyak agar bisa terjadi keseimbangan. Tetapi kalau keadaan ini akan berlangsung terus, apa yang terjadi? Pankreasnya akan kelelahan dan akan berhenti menghasilkan insulin. Akibatnya sama seperti diabetes tipe 1 yang kita ceritakan tadi, di mana gula darah akan meningkat dan akan menyebabkan terjadinya banyak hal yang buruk. Nah, apa yang buruk itu yang terjadi? Di mana kalau kadar gula darah kita terus-menerus tinggi setiap jam, setiap menit, setiap detik, maka yang terjadi adalah kerusakan pada pembuluh darah. Karena gula itu diangkut di dalam pembuluh darah, baik pembuluh darah yang besar, yang mendarahi otak, yang mendarahi jantung, ataupun pembuluh darah yang kecil-kecil, yang mendarahi mata, yang mendarahi ginjal, ataupun pembuluh syaraf. Jadi, apabila terjadi kerusakan daripada organ mata, organ jantung, organ otak, organ kaki, ataupun juga organ ginjal, maka itulah terjadi komplikasi. Nah, untuk mencegah komplikasi itu, hanya satu hal yang harus kita lakukan. Capailah target kita untuk kadar gula darah terbaik yang bisa kita lakukan. Umumnya ada 3 pengontrolan. Yang pertama adalah kita mengontrol kadar gula darah puasa, yaitu di bawah 130 atau di antara 80 sampai 130 mg per sen. Yang kedua, kita mengontrol kadar gula darah sesudah makan kita 2 jam umumnya.
Karena 2 jam adalah masa di mana insulin bekerja dihasilkan pankreas dalam kurun waktu makan kita. Kadar gula darah 2 jam sesudah makan kita lihat adalah di bawah 180. Kalau memang sudah tercapai di bawah 180, kita harapkan bahwa gula darah kita tidak menimbulkan komplikasi serius. Nah, kontribusi antara gula darah puasa dengan gula darah 2 jam sesudah makan adalah HbA1c, yaitu harga rata-rata kadar gula darah kita dalam kurun waktu 3 bulan mengacu kepada usia hemoglobin yang 3 bulan. Dengan melihat naik turunnya kadar HbA1c, kita mengetahui bahwa kadar gula darah kita terkontrol dengan baik. HbA1c memang kita harapkan di bawah 7%. Tetapi dengan hanya menurunkan HbA1c di bawah dengan 1% saja, kita sudah memberikan penurunan resiko untuk terkena komplikasi jantung, terkena komplikasi ginjal, terkena komplikasi stroke, dan terkena komplikasi-komplikasi diabetes yang lain. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kontrollah gula darah Anda sesuai dengan target. Terima kasih.